Hari ini kita akan bahas data dan informasi. Cuma nanti kalau ada pertanyaan di luar data dan informasi silahkan ya. Nanti mungkin saya akan bisa recall atau bisa forward dari apa yang sudah kami siapkan. Bapak Ibu di KLDI, 623 KLDI, Bapak Ibu terikat oleh Perpres, dua Perpres, ya kan? Terikat oleh Perpres 95 2018 tentang SPBA, kedua Perpres 39 2019 tentang Satu Data Indonesia, ya kan? Nah, nanti Bapak Ibu kita diskusi, ini menarik. Di Perpres 39 2019, kalau kita baca dan saya baca, itu belum mengatur data owner. Data owner dalam arti pemilik data. Oke. Lalu kemudian juga belum mengatur siapa penanggung jawab validitas data. Validitas data ya, bukan format data. Pak Bu, pertanyaan 3 ini sebenarnya saya akan sharing cerita. Suatu ketika kami satu ruangan dengan pimpinan daerah, Pak Bu. Satu ruangan, rapat. Kita diskusi tentang integrasi data. Ternyata dalam integrasi data itu, data-data kependudukan dari Pemda itu kan dikirim Pak Bu ke servernya Kemendagri. Jadi data-data kependudukan kabupaten atau provinsi itu dikirimkan ke Kemendagri. Pada saat itu pimpinan daerah rapat dengan kami, kemudian ingin bertanya, kenapa kok belum diintegrasikan? Kami sampaikan datanya ada di servernya kementerian, Pak. Gitu. Lalu ya sudah, kalau gitu saya akan nelpon. Nah, kemudian beliaunya nelpon pejabat di Kemendagri untuk mendapatkan akses data tersebut. Ternyata prosesnya lama, Pak Bu ya. Harus ada PKS, ada batasan dalam akses data dan lain-lain. Beliau di ruangan itu menyampaikan ke kami seperti ini. Loh, ini kan data-data kami sendiri, datanya provinsi kami, datanya kabupaten kami. Kenapa kok kami yang memiliki data, tapi kami nggak punya akses terhadap data kami sendiri? Nah, ini menarik, Pak Bu. Menarik sekali ya. Jadi pertanyaannya kalau dalam bahasa Inggris, pemilik data itu adalah data owner. Jadi sebenarnya siapa yang punya data? Nah, sehingga pertanyaannya adalah kalau ada yang belum diatur di peraturan menteri itu atau peraturan presiden itu, kita Pemda harus bagaimana? Padahal dalam manajemen data itu harus ditentukan. Pak Bu, masalah data itu memang masalah yang sangat krusial. Ya, data itu sesuatu yang simple tapi susah. Ngumpulin data itu nggak mudah karena bukan bicara datanya, kadang-kala bicara orangnya, proses bisnisnya. Oke, 4 itu ya Pak Bu, kita akan ngobrol tentang 4 hal ini. Baik. Nah, saya akan masuk dulu Pak Bu tentang definisi data dan informasi. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan satu ide, objek, kondisi, atau situasi. Intinya, Pak Bu, data itu fakta, betul ya? Data adalah fakta. Intinya data fakta. Nah, fakta itu ketika digabung-gabungkan, Pak Bu, itu akan jadi informasi. Ya. Sementara informasi, Bapak Ibu sekalian, informasi adalah sekumpulan data, ya, sekumpulan data yang sudah diproses ya, dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Gitu. Nah, itu pengertian data dan informasi. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu lihat data bisa jadi informasi itu melalui satu sistem informasi. Kalau kita bicara sistem informasi itu jangan tersekat bahwa sistem informasi itu pasti aplikasi, bukan Pak Bu. Sistem informasi itu sebenarnya kumpulan, Pak Bu. Itu kumpulan orang, prosedur gitu dan tools gitu. Jadi kalaupun nggak ada komputer, selama ini Bapak Ibu sudah punya sistem informasi. Kayak di kelurahan, warga melapor, terus kemudian mencatat dikumpulkan dalam satu map dikumpulkan di dalam rak-rak gitu ya. Nanti kalau Pak Lurah tanya, diambilin dirangkum laporan-laporannya. Nah, itu sudah jadi informasi tanpa komputer. Hanya sekarang untuk efisiensi dan efektivitasnya, hampir semua sistem informasi berbasis komputer atau dalam bahasa Inggris disebut computer based information system. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya di dalam Perpres 95 itu dikatakan bahwa sumber-sumber data dan informasi SPBA
itu berasal umumnya dikumpulkan dan disajikan dalam proses-proses layanan publik maupun operasional internal organisasi pemerintah. Biasanya itu dikumpulkan melalui form, kemudian diolah, lalu jadilah dia laporan. Entah laporannya mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan. Nah, itu kenapa kalau kita membuat arsitektur SPBA, khususnya di bagian arsitektur data dan informasi, maka biasanya kami menanyakan ke Pemda atau ke organisasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon bisa dikumpulkan ke kami form-form layanan publiknya apa saja, form-form operasional internal apa saja. Nah, dari form-form itu yang kami petani gitu ya, itu kami jadi tahu, oh ternyata data-data yang dibutuhkan ini. Lalu kami tanyakan, biasanya Bapak Ibu setiap bulan butuh laporan apa, tiap tahun butuh laporan apa. Dari laporan itu kami tahu, oh ternyata informasi ini yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, itulah yang kumpulan data dan informasi itu yang terus kemudian menjadi arsitektur data dan informasi. Termasuk 5 tahun mendatang butuh data informasi apa saja. Perpres 39 2019 itu pada dasarnya adalah pengen mengajak semua pengambil keputusan di Indonesia itu ketika mengambil keputusan dasarnya adalah data dan informasi. Nah, sayangnya di Indonesia data SPBA itu satu, ini problem paling sering Pak Bu. Apa itu? Datanya tidak konsisten. Betul Pak Bu ya, tidak konsisten. Secara format paling gampang, ini paling sering sebagai contoh ya Pak Bu ya. Data tentang jenis kelamin, itu paling sering. Jenis kelamin, satu dinas jenis kelamin perempuan itu pakai P, gitu ya. Sementara di dinas yang lain perempuan pakai W karena wanita, gitu ya, pakai wanita. Jadi bingung ketika datanya yang satu P itu perempuan, yang satu sementara tempat lain P itu pria. Wah, bingung kan Pak Bu? P. Jadi ketika ada kode beda P, nah dua data digabungkan, yang satu P itu perempuan, yang satu P adalah pria, jadilah waria gitu ya. Nah, itu yang tambah repot lagi. Yang kedua, data pemerintah itu sulit diakses. Betul Pak Bu ya? Oleh apa? Jangankan oleh masyarakat, oleh pemerintah lain saja itu juga problem Pak Bu. Baik. Nah, problem yang sulit diakses salah satunya juga kadang perlu hubungan personal. Hubungan personal itu antar pejabat, hubungan personal bahkan antar programmer, jujur aja. Jadi kalau programmer kami kenal dengan programmer mana, bisa nggak dibukain ya? Atau bisa nggak kasih API khusus untuk kita? Gitu. Lalu yang ketiga, problem berikutnya adalah akuntabilitas penyelenggara data itu rendah. Artinya tidak jelas siapa bertanggung jawab apa. 3 kondisi utama tentang data, khususnya data pemerintahan atau SPBA. Tidak konsisten, sulit diakses, kemudian akuntabilitasnya tidak jelas atau rendah. Sekarang kita lihat Pak Bu ya. Di Perpres 95 2018, SPBA ngatur apa? Tadi pertanyaan saya yang pertama kan. Di Perpres 95 2018 itu pertama dia ngatur, ada namanya pertama pasal 7, itu ngatur domain arsitektur data dan informasi. Nah, jadi di dalam Perpres 95 2018 itu ngatur domain arsitektur data dan informasi pasal 7. Artinya Bapak Ibu kalau mau membuat arsitektur SPBA harus ada kontennya, ada domain arsitektur data dan informasi. Lalu ada lagi di pasal 26 Pak Bu, itu membahas tentang cakupan data, ya, membahas tentang cakupan data dan informasi, produsen data, pengguna data, prinsip interoperabilitas. Lalu yang ketiga di dalam Perpres 95 itu juga sudah mengatur aturan lebih lanjut tata kelola data. Jadi dia hanya bilang begini Pak Bu, di pasal 26 ayat 7, dia intinya adalah ngatur bahwa oh nanti harus ada aturan lanjut tentang tata kelola data. Nah, tindak lanjut dari pasal 26 ayat 7 di Perpres 95 ini menurut kami adalah di Perpres 39 2019 itu. Kemudian apa lagi terkait data yang diatur di Perpres 95? Yakni pusat data. Nah, pusat data sebagai fasilitas penyimpanan data itu pasal 30. Yang ada lagi Pak Bu, data di Perpres 95 adalah mengatur tentang jaringan intra pemerintah. Ya, itu juga mengatur pasal 31, lalu keamanan data dan informasi pasal 40, kewajiban manajemen data 49, kewajiban integrasi data di pasal 64.